Halo, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah Geologi Laut. Nah, untuk materi hari ini setelah UTS ya, kita akan membahas tentang batuan sedimen. Sebelum UTS, kita pernah membahas tentang batuan beku ya. Dan berdasarkan siklus batuan, suatu batuan khususnya batuan beku atau batuan metamorf nanti ya yang akan kita pelajari minggu depan, itu semuanya bisa membentuk batuan sedimen, manakala partikel-partikel yang terlepas menjadi kembali menyatu dan membentuk bentuk batuan yang baru. Nah, seperti apa batuan sedimen? Kita akan membahas pada hari ini ya. Tetap stay tune ya. Oke. Nah, kita mulai dengan pengertian dulu ya. Sedimen itu apa? Ini nanti terkait dengan mata kuliah Anda di semester depan atau mungkin nanti sudah mengambil, saya kurang tahu ya, yaitu sedimentologi. Ya, membahas tentang sedimen ya. Oleh karena itu, ini menjadi dasar yang baik bagi teman-teman untuk mempelajari batuan sedimen di geologi laut ini. Nah, apa itu sedimen? Sedimen merupakan akumulasi dari mineral atau batuan yang digerakkan oleh air, angin, es, atau bergeser karena gravitasi dan terendapkan dengan sifat material lepas-lepas dan tidak terkonsolidasi menurut Montgomery. Contohnya pasir pantai, lumpur di dasar sungai, endapan-endapan di dasar sungai, endapan di pesisir, ataupun yang masuk ke muara sungai dan menuju ke laut, seperti gambar di bawah ini. Anda lihat ini sungai, lalu kelihatan ya, endapannya, sedimennya cukup tebal ya, dan masuk ke perairan. Nah, lama-kelamaan bentuk seperti ini akan membentuk yang namanya delta, yaitu suatu endapan sedimen yang membentuk seperti kipas di perairan, ya, dan dia akan membentuk daratan yang dangkal, daratan dengan perairan yang dangkal. Jadi dia akan membentuk daratan di sini. Nah, begitupun dengan ini ya, ini merupakan sedimen juga. Anda bisa lihat ada beberapa lapis. Intinya kalau kita ingin mengenali sedimen, itu kenalilah dari lapisan-lapisannya. Jika suatu potongan melintang gitu ya, kita bisa melihat beberapa jenis batuan seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini ada beberapa jenis sortasi ya, sortasi batuan. Nah, ini merupakan peristiwa sedimentasi namanya. Dan belum bentuk batuan sedimen nanti ya, ini masih proses sedimentasi ya. Oke. Nah, prosesnya lama-lama batuan sedimen ini akan menjadi sedimen ini akan menjadi batuan sedimen yang dinamakan proses litifikasi. Litifikasi itu sedimen lepas mengeras menjadi batuan. Jadi yang awalnya terpisah-pisah itu mengeras ya, lalu menjadi batuan. Bisa melalui proses sementasi, yaitu ada bahan pelekat di antaranya, kompaksi ya, karena bersatu kemudian ada tekanan dan sebagainya, dia jadi lebih kompak. Lalu rekristalisasi, yaitu kristal yang sudah lama terurai atau bukan terurai ya, tercerai berai ya, itu kembali lagi membentuk bentuk kristal atau batuan yang utuh ya. Dan tersementasi juga. Biasanya rekristalisasi juga ada kaitannya dengan sementasi. Dan sebetulnya ketiga proses ini saling terkait. Sementasi bisa dikombinasikan dengan kompaksi, bisa dikombinasikan dengan rekristalisasi. Gambarnya ada di sini ya. Nah, ini sedimen yang lepas-lepas mengalami kompaksi ya, yang semulanya ada rongga, perhatikan ini rongga menjadi lebih rapat ya. Lalu lama-kelamaan proses lama akan makin rapat lagi. Anda bisa perhatikan rongganya jadi dan bentuk yang awalnya agak runcing membulat atau mungkin agak oval sendiri, dia akan lebih halus ya. Ini kan awalnya agak runcing sedikit ya, ini menjadi lebih halus. Kompaksi juga bisa mengalami sementasi juga ya, dan juga bergabung dengan kristalisasi, rekristalisasi. Jadi dia bisa membentuk ini seperti ini, atau dia bisa menjadi
transmentasi lebih padat lagi sehingga seperti ini. Nah, kompaksi itu apa? Kompaksi merupakan proses di mana tekanan, ya. Kalau tadi apa namanya, sementasi itu adanya semen, material yang mengikat. Kalau kompaksi ini adalah proses di mana tekanan menyebabkan butir sedimen menjadi berdekatan. Ada tekanan, sehingga kontak antar butir menjadi banyak. Umumnya terjadi pada material yang ukuran butirnya kecil, seperti lempung ya, seperti ini ya, contohnya. Ini masih terhambur ya, terurai ya, bukan terurai tapi terhambur ya. Lalu dia mengalami kompaksi, berdekatan, menempel atau berdekatan ya, saling bersatu seperti ini. Lalu muncul ada misalnya semen-semen atau mungkin ion-ion yang terlepas, dia menjadi pengunci di antara material yang lepas ini. Menjadi prosesnya seperti ini, sementasi. Seperti contohnya lempung menjadi batu lempung. Pasir menjadi batu pasir. Nah, ini bentuk sementasi seperti ini ya. Jadi pori-pori yang tadinya rongga itu terisi oleh partikel yang lain sehingga membentuk padatan sebagai perekat antar butir seperti ini. Ya. Dan bahkan seringkali sedimentasi ini dan sementasi ini ya khususnya ya itu bisa menangkap beberapa macam fosil. Contoh seperti ini. Ini ada fosil hewan laut yang dia ikut terjebak ya, dari masa yang lampau, dia ikut terjebak dalam batuan sedimen. Makanya kalau para pemburu fosil itu ya, itu mereka mencarinya di batuan sedimen. Ya bukan di batuan beku ya, karena batuan beku berasal dari gunung api. Kalau sudah masuk gunung api, jasad hidup sudah hancur, terurai. Nah ini ya, jadi ya sudah di kepala dia. Ini mengulang dan lebih jelas lagi gambarnya. Nah ini rekristalisasi terjadi karena pelarutan batuan sedimen, lalu hasil pelarutannya mengendap kembali membentuk kristal batuan. Contohnya batuan gamping. Kristal-kristal gamping membentuk batuan lagi seperti yang kalau Anda di gua ada stalaktit, stalagmit ya yang naik ya, ada kolom-kolom dan sebagainya. Ini bentuk dari rekristalisasi. Contoh pada gamping ya. Nah, CO3 ya. Tambah H2O, ini air, CO2. Ya, dia kan mengalami pelarutan ya. Nah, pelarutan, lalu dia bisa kembali lagi gitu ya. Menjadi kristal kembali gitu ya. Ya, 2 Ca2 plus 2 HCO min, ya, 3 min ya, CO min ya, 3. Itu bisa berubah kembali menjadi bentuk solid atau bentuk padat. Ya, jadi dia punya kemampuan untuk kembali pada bentuk yang padat. Itu namanya rekristalisasi. Nah, batuan sedimen ada dua macam, yaitu klastik dan non-klastik. Umumnya dinamakan klastik dan non-klastik. Sedimen klastik, batuan sedimen klastik berasal dari penghancuran batuan secara mekanik yang menghasilkan butiran sedimen yang tererosi ke lokasi baru. Itu yang klasik, sehingga prosesnya lebih ke mekanik. Bukan dominan secara kimia, tapi dominan secara mekanik. Ya, itu yang harus diingat-ingat, plastik adalah batuan sedimen dari mekanik. Non-plastik adalah yang berasal dari kimia, atau secara kimia, mengendap secara organik maupun inorganik membentuk sedimen kimia. Ya, plastik dan non-plastik. Nah, batuan sedimen juga merupakan umumnya merupakan material yang ada dalam suatu larutan dan teralirkan menuju danau atau laut. Biasanya kalau dibawa oleh air sungai ya, air sungai, dia akan menuju ke muara lalu terlepas ke laut. Precipitation dari lautan tersebut dinamakan chemical sediments atau sedimen kimia. Ini tadi yang sedimen kimia ya. Jadi hasil dari
chemical proses ya, proses pelapukan kimia tadi, yang larut tadi dinamakan chemical sedimen, sedimen yang berasal dari proses kimia. Bisa ini inorganik dan biological. Nah, ini chemical sedimen seperti ini ya. Contohnya highlight, ya, dia terendapkan, ya, mengalami pelapukan karena kimia, chemical weathering, kemudian membentuk yang namanya salts atau garam-garaman. Kita sebut namanya adalah salts. Kalau mineralnya, dia adalah halik. Ada lagi yang tadi ya, seperti salt tadi ya, seperti garam-garaman, itu mengalami yang namanya evaporate. Kalau Anda pernah melihat yang namanya tambak garam, itu berasal dari proses ini. Jadi air yang menguap meninggalkan butiran-butiran material yang terdeposit. Nah, ini namanya proses evaporate. Biasanya ada di shorelines, di danau-danau yang agak mengering seperti itu. Bentukannya biasanya berupa garam, gypsum, potasium. Nah, garam ini biasanya ditambak ya, sudah tambak gitu ya. Jadi memang dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian dibiarkan terevaporasi. Dan sesekali dia juga kemungkinan dia juga digabung dengan beberapa bahan supaya mengikat garam-garaman tadi ya, membentuk butiran garam yang utuh. Ya, seperti ini ya. Salt flats di Utah ini satu bentangan alam yang dominan berupa garam-garaman ya. Dulunya ini danau yang mengering, sama dengan Death Valley juga. Ada lagi yang namanya shard, itu merupakan silika yang halus, namanya seperti ini ya, Flint, Jasper, Agate. Mungkin lebih umum Agate ya. Mungkin Anda pernah dengar Agate. Itu biasanya terdeposit pada dasar-dasar danau, laut, or from hot subsurface waters. Jadi dari air yang cenderung hangat di atas ya, itu dia mengendap di bawah. Biasa terjadi secara inorganik sebagai lapisan-lapisan dan butiran-butiran pada limestone gampingan. Jadi dia asosiasinya dengan batuan gamping. Ya, bisa berasosiasi dengan batuan gamping. Pengaruh dari hewan laut juga cukup berpengaruh terhadap bentukan dari adanya bentukan sedimen ini. Karena dia mengambil beberapa hewan laut ya, dia mengambil silika atau menggunakan silika untuk membentuk cangkang ya, cells atau cangkang. Nah, cangkang-cangkang ini lama-lama dia akan setelah tidak terpakai atau tidak digunakan lagi atau mungkin individu itu mati, cangkang itu akan terendapkan di dasar laut atau dasar danau. Nah, ini yang namanya adalah agate. Lanjut limestone. Limestone ini ya batu gamping ya. Kalsium karbonat paling dominan, makanya ada yang menyebut ini adalah batuan karbonat. Karena memang di kandungan utamanya ada kalsium karbonat CaCO3 atau kalsit. Macam batuan gamping, ya, sebagian batuan gamping dibentuk oleh organisme laut. Sehingga ini cocok sekali dengan bidang teknik lautan, materi ini ya khususnya ya. Karena apa? Karena pembentukan beberapa batuan gamping khususnya itu dari dari hewan-hewan laut maksud saya.
dari hewan-hewan laut seperti koral, kerang ya, clams itu kerang, di koral, kerang, dan algae. Dia membentuk batuan gamping dari komponen kalsium karbonatnya yang dominan dan mengeras hingga membentuk batu gamping terumbu atau batu gamping yang organik. Beberapa bahkan hingga sampai ke luar perairan, seperti di Gunung Kidul, sebagian terangkat ya karena adanya pengangkatan, sehingga batuan atau terumbu-terumbu itu yang bisa terbentuk menjadi batuan gamping pada proses yang panjang ya, terangkat ke permukaan dan membentuk contohnya seperti di Gunung Kidul atau pantai sebelah timur dari Parangtritis ya, ada Parangendok dan sebagainya, Parangendok itu. Kalau Anda pernah ke sana, itu juga merupakan sebagian sedang merupakan pengangkatan dari batu gamping. Gitu ya. Nah, ini ya. Bentukannya seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat di zoom ya, di zoom in gitu. Bentukannya seperti ini. Ada yang bilang ini biochemical karena memang ada unsur biologis di sini. Kalau kemarin kita pernah sampaikan bahwa kalau mineral itu biasanya dia adalah inorganik. Tapi di batuan sedimen ya, ini bukan mineral ya, tentunya ini bentukan batuan ya. Kita harus pisahkan antara batuan dengan mineral ya. Semoga Anda sudah, kalau Anda lupa perbedaannya silahkan dibuka materi sebelumnya. Tapi mungkin siapa tahu ada yang bertanya-tanya dulu, Pak, kok ini kok ada organiknya, bukannya kalau batuan itu nggak ada organiknya? Oh, bukan. Yang tidak bisa mengandung material organik itu adalah mineral. Sedangkan jika batuan, itu dia bisa tersusun dari beberapa macam mineral, kristal, dan juga bahkan unsur organik. Seperti ini misalnya. Ada fragmen-fragmen cangkang-cangkang kalau kita lihat lebih jauh lagi atau lebih detail lagi. Perhatikan ini kan cangkang kecil-kecil ya, dia hancuran-hancuran dari hewan laut seperti ini. Nah, batuan sedimen itu mengandung fosil biasanya ya, seperti ini ya. Ini ikan, apa ini? Ini ikan purba ya. Ini ikan purba. Karena ikannya dia punya kaki. Atau apa ini? Sirip. Ya, ikan purba lah yang jelas. Ini seperti nila ya. Mungkin kalau sekarang dia jadi nila. Bisa dijumpai di penyetan terdekat ya. Tapi ya ini seperti kelihatannya ikan purba gitu ya. Nah, intinya batuan sedimen itu biasanya mengandung fosil-fosil. Pernah melihat film Jurassic Park atau Jurassic World atau apa itu Jurassic itu? Mereka menemukan fosil-fosil ya dari batuan sedimen. Bahkan sampai dihidupkan kembali menjadi dinosaurus. Jadi ini kemampuan ini, pemahaman ini digunakan untuk memahami evolusi ya dari kondisi biosfer planet ini dari catatan fosil ini. Misalnya, dan ini juga bisa ditandai ya. Jadi kita bisa melihat usia fosil ini atau usia dari batuan ini dengan penanggalan karbon sehingga kita tahu mana yang lebih tua. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ini bentuk-bentuk kalau kita ilustrasinya ya, kalau bentukan di dalam terumbu seperti ini. Nah, ini bisa menyatu membentuk batuan sedimen. Nah, ini ya, coral reef. Nah, seperti ini. Ancient reef ya. Ini juga merupakan hasil dari pengangkatan ya. Dan tersisa bentuk batuan yang menonjol di permukaannya tentunya ya, karena adanya pengangkatan. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Chemical sediments, limestone forming from coral reef around a volcanic island. Limestone, kalau Anda lihat di sini ada cincin seperti ini ya. Ini dominan. Kalau Anda lihat ini terbuka seperti ini ya. Ini kelihatan warna putih dominan. Ada warna ini hijau, tapi ada warna putih ya. Di sela-selanya Anda lihat warna putih. Itu merupakan batuan gamping yang terbentuk dari terumbu karang di sekitar Pulau
vulkanik. Jadi kalau seperti ini Anda bisa berenang di sini ya. Belarannya cukup dangkal. Tapi di sini batuannya juga dari batuan sedimen sehingga warnanya keputihan dan pasirnya juga pasir putih. Nah, ini cirinya. Jadi jika Anda melihat bahwa ini pasirnya putih, coba sambil Anda ambil sampelnya dan lihat. Kalau warnanya putih seperti putih tulang ya, putih krem ya. Putih krem seperti itu umumnya terbentuk dari batuan gamping terumbu. Nah, seperti ini ya. Terlihat bahwa ini putih ya. Ini cirinya. Nah, ini ilustrasinya juga sama ya. Ini bentukan terumbu karang, ini dasarannya ya. Lalu pada suatu masa ini yang masih baru ya, tentunya ini yang masih baru. Nah, yang sudah sudah mati ya, sudah mati atau tidak aktif lagi terumbu karangnya ini lama-lama membentuk endapan kalsit. Jadi ada kalsit sand, kalsit mud, dan kalsit sand jika terkena ombak dia terkumpul menjadi di permukaan atau di daratan. Nah, membentuk pantai pasir putih. Itulah asal-usul kenapa ada beda warna pasir di perairan dan di perairan tertentu satu dengan yang lain. Misalnya ada yang hitam seperti pasir pantai di Bantul ya, dari vulkanik, dengan pasir pantai di sebelah timur di sekitar Gunung Kidul atau mungkin pantai Bantul sebelah timur itu ada pasir yang warnanya putih, bahkan sampai ke daerah Manawatu gitu ya, itu warnanya putih karena dia dari gamping terumbu. Nah, ini yang tadi ya, penjelasannya mungkin terbalik lagi. Nah, ini ya. Satu lagi bentukan sedimen yang cukup kentara adalah batu bara. Ini kalau teman-teman ditambang, Anda bisa tanya ke teman-teman ditambang ya tentang batu bara ya. Mereka akan dengan senang hati menjelaskan. Nah, ini Anda lihat ya, gunanya kita memahami sedimentasi adalah kita bisa melihat beberapa bentukan-bentukan masa lampau seperti ini. Anda bisa lihat bahwa lapisan batu bara ini terbentuk tentunya sudah cukup lampau karena sudah terbentuk di bawah ya. Ini kan potongan melintang ya. Jadi permukaan tanah seharusnya di sono di atas ya, di atas sana. Nah, ini kan di bawah. Sehingga Anda bisa melihat usia dari pembentukan batu bara ini. Dan ini yang dicari oleh orang-orang tambang. Tanya teman-teman tambang lah. Mereka akan dengan senang hati menjelaskan. Ini juga ada lapisan yang tipis-tipis. Nantinya pembentukannya melalui berbagai masa. Ada 3 yang dominan, ya, 1, lalu tidak terbentuk, lalu terbentuk lagi, tidak terbentuk lagi. Ini hitungannya dalam ribuan atau bahkan jutaan tahun ya, mohon diingat, bukan dalam waktu bulanan atau tahunan ya. Nah, ini ya, asalnya batu bara dari jasad relik makhluk hidup, khususnya tanaman ya, yang terkumpul dan terkubur mengalami kompaksi. Sehingga ini karbon. Ini dominannya adalah karbon. Oleh karena itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Ya, batu bara ini dibakar untuk memanaskan air, boiler, dan membentuk uap. Nah, ini namanya batu bara. Ya, kompaksi ya, lama-lama ya. Nah, ini kompaksi sehingga semakin lama, semakin padat, dan semakin baik kualitasnya. Karbonnya semakin banyak. Bisa juga dengan adanya pelipatan ya, ada proses lipatan di permukaan juga membentuk batu bara yang berbeda ini lebih gilap ya, karena adanya tekanan dari samping. Ya. Nah, batuan sedimen juga bisa kita lihat dari beberapa indikasi seperti ini. Anda bisa golongkan atau kelompok-kelompokkan gitu ya, batuan sedimen menjadi beberapa tahapan ya, tahap kehidupan bahasanya gitu ya. Kalau Anda menjumpai yang seperti ini, yang ada yang kecil banget dan ada yang besar banget pada suatu volume yang sama, ini merupakan sortasi ya. Jadi yang paling atas ini menunjukkan sortasi. Dari kiri ke kanan ya, kiri paling buruk sortasinya,
kanan paling baik sortasinya. Ya, kiri paling buruk, kanan paling baik. Kiri ini dari sini juga bentuknya tidak bervariasi ya. Bervariasi ya. Angular tidak jelas ini ya bentuknya. Lalu lama-lama subangular, subrounded, dan rounded. Ini menunjukkan jarak, indikasi jarak dari tempat asalnya. Semakin dia rapi ya, rapi seperti ini, dia menandakan jarak yang sudah lebih jauh, sehingga permukaannya sudah membentuk lingkaran seperti ini, sudah halus seperti ini, bagus ya. Dan biasanya semakin jauh dari lokasi terbentuknya, pentasnya juga akan semakin bagus. Karena apa? Yang berat akan tertinggal di atas. Lalu yang agak tengah tertinggal lagi, tertinggal lagi, tertinggal lagi. Sehingga sisa hanya lapisan yang cenderung sama. Ya, butiran yang cenderung sama. Nah, seperti ini. Dari segi kematangan ya, dalam tanda kutip kematangan ya, atau kesempurnaan ya dari batuan sedimen itu, ini ya, dari alluvial fan, itu masih tidak tersortasi seperti ini ya, berbagai macam endapannya. Lalu mengalami pengangkutan oleh air sungai, ya sudah mulai disaring ya, ada yang tertinggal dan sebagainya, pengotornya sudah mulai ada yang berkurang. Lalu lama-lama mencapai beach ya, pantai. Nah, jadi pasir pantai. Sehingga Anda sekarang harusnya di titik ini Anda sudah paham. Loh, kenapa kok butir pantai rapi sekali ya? Kok bisa sama semua? Butir-butirnya halus, lingkaran seperti ini ya. Ya, mungkin agak pipih juga kadang-kadang, dan rapi. Sortasinya rapi. Nah, ini seharusnya pada titik ini, dengan saya menampilkan gambar ini, Anda sudah memiliki gambaran mengapa pasir pantai atau endapan sedimen, butiran-butiran di pantai, atau yang sudah jauh dari lokasi terbentuknya ya, khususnya biasanya kan dari hulu ke hilir ya, sehingga paling jauh di hilir atau di pantai, ini sangat tersortasi dengan sangat baik. Ya, inilah alasannya. Nah, ada lagi batuan sedimen ya, dari detrital ya, detrital atau yang plastik dari mekanis ya. Contohnya konglomerat. Nah, Anda lihat, wow, ini menyatu ya, ada yang besar, kecil, dan sebagainya ya. Ini cirinya batuan konglomerat itu gede sampai kecil dan bervariasi warnanya dan potongan-potongan batunya. Nah, ini namanya adalah konglomerat. Biasanya di air sungai atau di setelah banjir gitu ya, biasanya terangkut dari pegunungan gitu, di aliran-aliran lumpur seperti itu. Ini dijumpai ya. Di bawah jembatan Anda seringkali menjumpai batuan yang bongkah seperti ini ya pasti ya. Itu namanya konglomerat. Nah, ini juga ya, kalau kita besarkan ini tipe yang lain ya, kan tergantung apa yang menempel di sini. Bisa berbeda-beda, tergantung dari batuan utama yang ada di daerah tersebut. Ada juga breksia. Ini pendek-pendek ya, kalau cirinya breksia ini transportasinya tidak jauh, hanya short transport. Ya, makanya variasinya juga tidak sebanyak konglomerat. Ini bervariasi sekali. Nah, ini cenderung bervariasi, tapi Anda bisa lihat bahwa butir-butir yang terangkut di sini tidak terlalu bervariasi dan sementasinya cukup tebal atau terlihat ya. Nah, seperti ini ya. Ada sementasinya, pelekatnya, ini ion-ion yang membatu seperti ini. Ada mineral-mineral juga dari warna yang kekuningan ini. Mungkin ada Fe dan sebagainya. Lalu ada batuan-batuan yang bongkah-bongkah yang cukup besar atau butiran yang cukup besar. Ini namanya breksi. Nah, ini sandstone. Kalau sandstone paling gampang dikenali karena apa? Butirannya, kalau kita bisa lihat butirannya dan kita raba, teksturnya seperti pasir ya, agak kasar seperti pasir. Tapi sortasinya bagus ya. Nah, seperti ini. Di beberapa pantai juga Anda bisa melihat
tampilannya sandstone. Kalau Anda menemukan batuan yang seperti roti lapis seperti ini, dengan tekstur yang seperti pasir, maka itu adalah sandstone. Yakin, sandstone. Nah, ini apa ini? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya tekanan, ya, karena adanya proses lipatan, ya, lebih tepatnya ya lipatan, ya, sehingga melipat batuannya tidak patah, tapi melipat. Nah, Anda bisa lihat berbagai arus ya atau alur sedimentasi yang sudah cukup lama terbentuk, dan ini saya yakin usia perlapisannya sudah sangat lampau sekali. Anda bisa perhatikan usia ukurannya ya. Manusia dewasa mungkin 1,8 meter ya. Bisa segini ya. Anda bayangkan tinggi dari perlapisan ini. Nah, ini namanya cross beds, yaitu perlapisan atau tekstur atau struktur ya, bukan tekstur ya, tapi struktur yang menyerupai garis-garis ya. Nah, ini namanya adalah cross beds. Cross bedding itu karena adanya arus transportasi ya, dia cenderung seperti pola sedimentasi yang menyesuaikan arah transportnya. Contohnya arah angin atau arah air, tergantung yang membawa sedimen itu. Nah, ini polanya seperti ini, karena arah transportnya ke sana. Kalau kebalik sana ya mungkin miringnya ke sana ya. Dominan miringnya ke sana. Nah, kalau tadi namanya cross bedding, seperti ini silang siur namanya. Kalau bahasa Indonesia itu perlapisan silang siur namanya. Perlapisan silang siur. Kalau ini namanya adalah ripple marks, yaitu tanda atau struktur yang terbentuk dari adanya pergerakan yang bergelombang. Pergerakan media transportasi sedimen yang bergelombang, contohnya angin dan air, atau arus yang agak tenang, ya gitu ya. Dia bisa membawa gelambir-gelambir seperti ini, ya seperti ini. Nah, ini namanya adalah ripple marks. Nah, seperti ini ya. Kalau Anda lihat, ini namanya ripple marks dari adanya pergerakan air. Dan biasanya karena adanya perbedaan antara endapan sedimen, jadi dia terendapan lompat sini ya, terendapan lompat lagi, sehingga ada unsur bentuknya seperti ombak ya, seperti mengombak ya. Nah, itu namanya ripple marks ya. Ini bentuknya juga. Oke, baik. Itu untuk batuan sedimen yang saya rasa, wah kalau contohnya banyak sekali ya. Mungkin bisa berhari-hari kita berbincang masalah itu ya. Tapi di perkuliahan ini, di kesempatan ini saya menunjukkan kepada Anda yang batuan sedimen yang sekiranya cukup umum ya. Ya, cukup umum dijumpai dan mungkin sudah pernah menjumpai, saya yakin. Minimal pernah melihat lah di TV atau di mana. Kalau yang rumahnya dekat sungai atau sering main ke sungai, saya yakin Anda pernah melihat, atau ke pantai ya. Di pantai juga seringkali kita jumpai batuan yang seperti ada lekatan-lekatan isi batuan, tapi isinya berupa batuan yang lebih kecil lagi. Nah, itu adalah batuan sedimen. Oke, seperti itu perkuliahan pada siang hari ini. Penjelasannya, Anda bisa buka-buka lagi atau baca-baca lagi sendiri dari materi yang saya berikan, atau materi yang lain. Anda bisa googling sedimentasi, batuan sedimen, dan sebagainya, cari jurnal atau cari artikel, itu sangat banyak. Tapi ini semoga bisa membawa atau memberikan gambaran ke teman-teman semua, ke Anda semua mengenai batuan sedimen. Dan silakan nanti jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum Classroom atau melalui forum media-media yang lain ya. Silahkan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.